kami tidak menetapkan standar menu nasional. Yang kami tetapkan adalah standar komposisi gizi. Ya, kemudian menunya diracik atau dibuat oleh sarjana gizi atau ahli gizi tersebut di setiap satuan pelayanan berbasis kepada potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Ketika seorang anak kemudian menyisihkan sebagian menunya untuk dibawa pulang, nah, itu ya cukup terenyuh lah melihatnya. Bahwa mungkin bagi kita yang di kota makanan itu biasa. Ya, betul. Tapi bagi mereka anak-anak yang 60% itu mungkin bisa spesial gitu. Mungkin orang tuanya pun, kenapa ditanya, kenapa? Karena yang di rumah adiknya tidak minum susu, jadi susunya disisihkan. Hari ini dia minum, besoknya dia bawa gitu. Jadi hal-hal seperti itulah yang membuat kita kemudian lebih semangat gitu. Halo, apa kabar? Perkenalkan, saya Mayfri Syari, dan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempatkan program makan bergizi gratis sebagai salah satu prioritas nasional dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta upaya menurunkan stunting. Jadi satu piring makan bergizi gratis, sejuta harapan. Dan program ini lahir dari kesadaran gizi yang baik pada masa pertumbuhan anak, khususnya usia sekolah, yang merupakan pondasi penting bagi kesehatan, kecerdasan, serta produktivitas generasi mendatang. Tentu, keberhasilan makan bergizi gratis sangatlah bergantung pada adanya kolaborasi lintas sektor dan koordinasi yang efektif antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta dukungan dari TNI dan Polri. Tentu juga ini dengan semangat peringatan ke-80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia Sinergi Nasional untuk MBG diharapkan tidak hanya jadi program bantuan pangan, tapi bisa jadi strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas SDM serta memperkuat ketahanan pangan dan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Untuk itu, kita akan mulai dialog yang spesial hari ini. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Keseriusan pemerintah ini bisa dirasakan dengan keterlibatan langsung Presiden Prabowo Subianto. Contohnya pada Mei lalu, Presiden mengajak pendiri Microsoft Bill Gates untuk meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri Jati 03 Jakarta. Kunjungan ke sekolah dimulai dengan meninjau langsung makanan yang akan dibagikan kepada para siswa. Presiden Prabowo dan Bill Gates tampak melihat menu makanan yang dibagikan dan memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi seimbang. Selanjutnya, Presiden Prabowo dan Bill Gates memasuki salah satu ruang kelas untuk menyaksikan proses distribusi makanan kepada para siswa. Keduanya kembali menyapa anak-anak sebelum bersiap untuk menikmati makanan yang disajikan. Setelahnya, doa bersama pun dimulai dan makanan yang telah disajikan mulai dinikmati oleh anak-anak. Keberhasilan program makan bergizi gratis tentu dibutuhkan kerjasama dan sinergi dari banyak kementerian dan lembaga, termasuk pelibatan TNI Polri. Oleh sebab itu, saat berpidato pada peringatan Hari Bayangkara, Presiden Prabowo secara khusus mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung MBG. Saudara sekalian, inisiatif pimpinan kalian untuk ikut serta secara langsung, secara masif dalam berbagai kegiatan strategis kita, pemberian makan bergizi kepada rakyat kita. Ini adalah hal yang strategis. Ini adalah untuk menyelamatkan anak-anak dan cucu-cucu kita. Ini adalah untuk menyelamatkan masa depan bangsa kita. Jadi makan bergizi ini adalah langkah strategis dan langkah yang benar. Saya ucapkan terima kasih keterlibatan polisi dalam usaha ini. Dalam suasana semangat memperingati kemerdekaan, Kantor Komunikasi Kepresidenan PCO menyatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG merupakan wujud nyata kemerdekaan Indonesia di bidang gizi. Program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto itu dinilai bukan sekedar bantuan makanan, tetapi investasi bangsa untuk masa depan anak-anak Indonesia.
Ya, dan langsung saja kita akan bahas terkait bagaimana sih sebenarnya prosesnya sejauh ini. Karena kalau dihitung-hitung ini sudah masuk 1 semester. Sudah berjalan sekitar 6 bulan dari program makan bergizi gratis yang tentunya manfaatnya sudah dirasakan bagi siswa-siswa yang ada di seluruh Indonesia. Kita langsung saja, sudah ada di samping saya narasumber hari ini, Bapak Dadan Hindayana yang merupakan Kepala Badan Gizi Nasional. Terima kasih banyak Pak, Sama-sama. sudah hadir bersama kami di sini. Ya. Ini 1 semester Pak. Ya. Tentu sudah saatnya juga kita sama-sama lihat sejauh mana prosesnya, terutama jelang semangat kemerdekaan ke-80 tahun. Ya. Sudah berapa banyak Pak sebenarnya yang menerima manfaatnya? Alhamdulillah hari ini, pagi ini sudah ada 5.325 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia, di 38 provinsi, di 502 kabupaten dan 4.770 kecamatan. Nah ini kalau satu SPPG sekarang rata-rata melayani 3,5 juta, 3.500, itu artinya sudah lebih dari 18 juta yang sudah bisa dilayani oleh kami. Sejauh ini berarti sudah sampai di mana kalau kita bicara peta jalan pencapaian sepanjang hingga tahun 2029 misalnya? Ya Mbak Mei harus tahu bahwa target kami di awal dengan 71 triliun itu kan maksimal hanya melayani 17,5 juta. Dengan 5.000 SPPG. Sekarang kita sudah melewati target itu. Karena Pak Presiden menginginkan agar program ini dipercepat. Jadi tahun ini Pak Presiden menginginkan 82,9 juta sudah menerima manfaat, meliputi ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, kemudian anak sekolah, seluruh anak sekolah dari mulai PAUD sampai anak SMA. Tentu kita tahu perjalanannya juga penuh dinamika ya, Pak Dadan ya. Pasti. Harus kita buka mata terkait dengan kondisi yang ada di lapangan. Tantangannya apa sih Pak sebenarnya? Ya tantangan terbesar sih sebetulnya ada di organisasi dan aturan yang ada ya. Kan Badan Gizi ini besok persis 1 tahun berdiri. Jadi kami belum berdiri 1 tahun nih, baru besok 1 tahun. Tentu saja kan untuk organisasi baru butuh penyesuaian, butuh staffing, butuh kelengkapan organisasi yang sampai sekarang pun belum lengkap benar karena kami balapan antara melengkapi organisasi dengan mengejar target. Betul. Kemudian beberapa aturan kan juga harus disesuaikan karena kita tahu bahwa program ini program utama dan baru pertama kali dilakukan. Ada beberapa hal yang belum pernah ada dan kami harus membuat inovasi-inovasi agar berjalan cepat. Berjalan cepat sembari juga tadi ya mengejar target yang ada, perbaikan dari sisi internal juga melengkapi tadi kalau kata kalimatnya Pak Dadan ya. Betul. Artinya di sisi lain koordinasi diamini bahwa menjadi salah satu hal yang penting seperti tadi kita saksikan di tayangan ya. Tentu sinergitas saja, yang tentu ada. saja gini, Badan Gizi adalah badan baru ya dan personalnya juga baru. Personel kita di bawah juga belum lengkap. Oleh sebab itu kita butuh dukungan dari awal. Kita misalnya dibantu dari awal oleh Kementerian Pertahanan ya dan itu ikut terlibat aktif dan terutama menghasilkan SDM yang sekarang sudah hampir lengkap dan kami sebar di seluruh wilayah Nusantara dan itu dididikkan di Universitas Pertahanan. Kemudian ada 3 kunci makan bergizi. Yang pertama adalah anggaran, yang kedua SDM, yang ketiga infrastruktur. Nah, yang paling berat kan sekarang infrastruktur karena anggaran sudah selesai, SDM sudah selesai lewat bantuan Kementerian Pertahanan dan sekarang infrastruktur. Nah infrastruktur ini kan bangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang kalau dibangun sendiri oleh Badan Gizi tidak mungkin. Oleh sebab itu kita melibatkan banyak pihak, diantaranya TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, kemudian kepolisian, kemudian kementerian lain, lembaga lain termasuk Kabin ya atau Badan Intelijen Negara, kemudian organisasi kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah, organisasi profesi seperti Kadin ya di seluruh Indonesia termasuk misalnya APJI ya yang seluruh berkaitan dengan jasa boga dan lain-lain, termasuk masyarakat secara umum. Alhamdulillah keterlibatan mereka ini luar biasa. Sekarang ini sudah alhamdulillah masuk dalam sistem 5.325 yang sudah diverifikasi dan sudah dibuat virtual account-nya, tapi masih ada 18.000 yang harus kami verifikasi. Dan itu antrian dari masyarakat yang
segera harus kami verifikasi dalam waktu yang singkat. Itu menarik ya Pak ya, karena ada antrian panjang, artinya kan antusiasmenya juga sebenarnya banyak dari masyarakat untuk bisa terlibat. Kunci lainnya adalah agar program ini bisa benar-benar berhasil, tepat guna adalah transparansi. Nanti kita akan coba bahas terkait itu Pak. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan dulu nih Pak ya, kepada rekan-rekan media yang juga tentunya sudah bergabung mengikuti dialog melalui Zoom dan ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber, silakan ya langsung tuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Karena nantinya akan saya bacakan dan akan langsung dijawab oleh Pak Dadan ya. Nah kita lanjut tadi Pak, bagaimana bentuk koordinasi terutama kepada pemerintah daerah, kepada mitra dapur-dapur MBG yang ada, yayasan yang ada, untuk benar-benar memastikan nih Pak, bahwa di daerah-daerah ini anak-anak tuh benar-benar mendapatkan manfaatnya sesuai apa yang dicita-citakan oleh Pak Presiden dan tentunya diturunkan dengan arahan dari Pak Dadan. Ya, jadi kami bagi dua wilayah ya. Jadi pelayanan di daerah aglomerasi. Nah, aglomerasi ini adalah di mana penduduk padat, terjadi agregasi, di mana terjadi pengelompokan. Ini kita tekankan kepada keterlibatan mitra. Jadi Mbak Mei harus tahu bahwa yang 5.325 yang sekarang sudah masuk dalam sistem kami dan 18.000 yang masih dalam antrian. Masih antri untuk diverifikasi. 100% keterlibatan mitra. Investasinya pun uang mitra ya, dan kemudian ada segmen yang kedua yang dimana pemerintah daerah akan sangat banyak terlibat, yaitu pendekatan 3T, tertinggal, terluar, kemudian terdepan, di mana kami bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Dalam Negeri membuat edaran ke seluruh pemerintah daerah, ada di 38 provinsi dan 514 kabupaten untuk membuat satgas di kabupaten masing-masing. Jadi nanti ada dua mekanisme kerjasamanya. Satu, di daerah aglomerasi melalui mitra harus mendaftar melalui portal mitra.bgn.go.id untuk menciptakan transparansi. Yang kedua, di daerah 3T ini harus dikoordinasi oleh Satgas di kabupaten. Nah, Satgas kabupaten lah yang kemudian berkoordinasi dengan kami dan Kementerian Dalam Negeri untuk pembangunan satuan-satuan pelayanan di daerah 3T. Dan ini melibatkan semua pihak kalinya. Demikian. Jadi transparansinya tadi pelibatan sinergitas antar wilayah dengan mitra-mitra yang ada juga dipastikan bisa berjalan gitu ya Pak ya. Melihat kondisi seperti ini Pak, apa sih yang sebenarnya masih menjadi catatan menurut Pak Dadan? Ya, terutama terkait dengan kecepatan untuk memverifikasi ajuan-ajuan yang sedang ada. Karena 18.000 itu yang sudah kami verifikasi, sementara masih ada antrian yang belum kami verifikasi sekitar 5.000, dan itu membutuhkan waktu. Sekarang kami fokus dulu kepada yang sudah terverifikasi, dan kemudian kami baru saja mengkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah agar percepatan di daerah bisa dilaksanakan. Banyak pihak yang memberikan saran kepada kami kenapa tidak didahulukan daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan. Nah, kami waktu itu masih memfokuskan kepada daerah aglomerasi karena memungkinkan untuk dilakukan cepat. Untuk di daerah-daerah 3T ini memang kami harus menunggu sampai seluruh SDM kami lengkap. Alhamdulillah sekarang kami sudah memiliki 33.000 SDM yang sudah dididik, yang bisa diterjunkan di seluruh Indonesia. Jadi setelah mengejar target Agustus ini, kami akan fokus ke daerah 3T. Langsung gaspol lagi ya Pak ya? Langsung gaspol lagi. Sehingga seluruhnya nanti Oktober akhir sudah selesai infrastrukturnya. Baik, kita tentu semuanya ingin bahwa anak-anak ini merasa mereka dapat makanan bergizi gratis ya. Pertanyaannya bagaimana nih Pak untuk memastikan bahwa manfaatnya ini sesuai target Pak? Jadi artinya anak-anak di usia sekolah dan kelompok yang rawan gizi gitu. Ya, jadi gini. Kami Badan Gizi mewajibkan di setiap satuan pelayanan itu ada sarjana gizi atau ahli gizi. Nah, karena kami tidak menetapkan standar menu nasional, yang kami tetapkan adalah standar komposisi gizi. Ya, kemudian menunya diracik atau dibuat oleh sarjana gizi atau ahli gizi tersebut di setiap satuan pelayanan berbasis kepada potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Nah, ini sekaligus untuk mendorong adanya diversifikasi pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Jadi kami hanya tetapkan 30% protein, 40% karbo,
30% serat. Isinya itu sangat tergantung dari potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Seperti contohnya ya di Sukabumi misalnya anak-anak itu senang dengan telur dan ayam. Tapi paling favorit makan daging sapi. Tapi di Tangerang Selatan yang masih Jawa Barat atau masih di wilayah Jawa gitu ya, karena itu sudah masuk Banten, ternyata anak-anak lebih suka makan lele. Jadi potensi sumber daya lokalnya lele. Nah nanti mungkin di Maluku Utara atau di Papua sana kan lain lagi. Mungkin karbohidratnya dari sana lebih banyak ubi atau ketela sama pisang. Kemudian sagu, proteinnya gitu ya, sagu, dan proteinnya mungkin lebih banyak ikan. Seperti itu. Oke, jadi memang menyesuaikan. Tapi bisa dipastikan bahwa sebenarnya tiap makanan yang dikonsumsi anak-anak itu sesuai dengan standar gizi yang ada dan sudah diverifikasi oleh para ahli gizi ya Pak? Betul, karena gini yang kita tetapkan pertama kali adalah standar minimal kebutuhan kalori untuk setiap tahap perkembangan. Karena anak sampai usia kelas 3 kan kebutuhan kalorinya hanya 400. Anak SMA kan 750, itu harus terpenuhi dulu. Nah komposisinya harus sama, gramasinya harus meningkatkan sesuai dengan tingkat umur tersebut, tetapi komposisi nutrisinya harus seimbang sesuai dengan yang kita terapkan. Demikian. Jadi kan kalau secara umum anak-anak ini di rumah tuh lebih banyak makan makanya itu nasi, mie, kentang, kerupuk, itu semua karbohidrat. Nah di dalam makan bergizi tidak begitu. Pokoknya harus ada protein, harus ada karbohidrat, harus ada serat. Harus sesuai dengan, jadi idealnya adalah sesuai dengan angka kecukupan gizi yang ditentukan gitu ya, berarti Pak Dadan. Komposisi gizi seimbang ya. Oke, siap. Jadi harus piring berwarna-warni dan lain-lain itu juga sesuai dengan aturan yang ada gitu ya. Tapi gimana sih Pak sebenarnya caranya memantau efektivitas dan implementasi nih dari MBG di level lapangan? Tadi kayak di awal kita sempat sebut ya, kita tidak boleh menutup mata bahwa kondisinya kadang-kadang ada laporan-laporan nih Pak. Karena kan untuk memantau bahwa semuanya sesuai dengan yang ideal tentu adalah yang juga tantangan dihadapi itu. Silakan Pak. Makanya kuncinya untuk hal ini kan SDM. Oke. Oleh sebab itu ini salah satu program yang dibawa oleh SDM kami, dikendalikan oleh SDM kami, dimanage oleh SDM kami, dan dilaporkan oleh SDM kami. Siapa itu? Yaitu Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Siapa itu? Adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Makanya sebelum mereka diterjunkan kita didik. Ada yang 7 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 3,5 bulan. Tapi itu semua pengetahuannya sama. Dan kemudian mereka lah yang kemudian turun ke daerah-daerah, kemudian memimpin satuan pelayanannya, dan kemudian kita pastikan setiap hari kami kontrol. Oke, tapi artinya juga sebenarnya dari BGN juga sangat terbuka ya Pak terhadap laporan-laporan, misalnya ada masyarakat menyampaikan, ya boleh laporkan asal sesuai prosedur gitu ya Pak? Gini, kami malah mewajibkan setiap SCPG membuat media sosial sendiri. Dan setiap hari mereka harus mengupload menunya. Kenapa? Karena agar masyarakat juga memberikan feedback, apakah menunya itu sesuai atau tidak, sehingga tidak ada yang ditutupi terkait dengan hal itu. Jadi kami senang kalau ada laporan, menunya ini kurang bagus gitu. Nanti kami komunikasi sama kepala SPG-nya kenapa demikian. Nah, jadi kenapa keterbukaan kami buat termasuk masyarakat yang bisa kontrol melalui media sosial itu. Iya. Jadi bisa sesuai jadi nih ya sama kebutuhan dan keinginan tentunya dari anak-anak yang jadi targetnya. Tapi sejauh ini Pak, udah terlihat belum sih Pak dampaknya kalau kita bicara soal program ini? Ya, kalau pertama dari kini kan investasi SDM jangka panjang. Betul. Ya, yang sudah kami lihat yang paling gampang itu adalah tingkat kehadiran. Nah, kehadiran siswa ini meningkat tajam dengan adanya program ini. Yang tadinya rata-rata 70-75%, sekarang tuh paling sedikit 95%. Bahkan ada cerita dari Papua itu, ada seorang nenek yang selama ini sulit sekali membangunkan cucunya untuk pergi ke sekolah, sekarang kebalik. Cucunya yang dibangunkan neneknya pagi-pagi karena dia semangat ke sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, laporan dari daerah bahwa mereka sangat lebih eager masuk sekolah dan juga lebih aktif. Nah, kalau untuk pengaruhnya dari apa yang dimakan ini kan butuh waktu ya untuk mengevaluasi. Tapi ada satu SPPG yang sudah 1,5 tahun melakukan dan sudah melakukan evaluasi, yaitu di Warung Kiara Sukabumi, Jawa Barat itu.
sudah menunjukkan yang bagus. Jadi misalnya ada peningkatan kandungan gizi seimbang dari kondisi tubuhnya melalui tes spiridinum. Nah, kemudian ada tes antropometri juga, peningkatan berat badan, berkurangnya badan yang terlalu kurus, ada peningkatan tinggi dan sebagainya, itu sudah kami ukur. Tapi untuk keseluruhan program saya yakin ini kita butuh waktu ya untuk bisa mengukur, karena butuh waktu kan. Mungkin mulai tahun depan lah akan ada pengukuran-pengukuran dan kami akan serahkan kepada lembaga independen biar kami yang melakukan, lembaga independen yang mengevaluasi dan kemudian menyampaikan hasilnya biar lebih objektif. Rencananya nanti sistem pengukurannya kan seperti apa, Pak? Ya tadi itu misalnya contoh untuk ibu hamil, ibu anak balita ya, untuk yang stunting itu nanti ada tes spiridinum, ada tes antropometri. Tapi dalam jangka panjang kita kan sudah tahu nih, IQ rata-rata kita kan sudah tahu nih, baseline-nya udah tahu ya. Ada yang angka 78, kemudian naik 92. Kita harapkan dalam 5 tahun ke depan mungkin IQ kita rata-rata nanti akan naik lah. Karena Mbak Mei harus tahu bahwa populasi kita ini kan besar. Pertumbuhan penduduk Indonesia masih 3 atau 6 orang per menit. Masih 3 juta per tahun. Dan masih akan tumbuh mencapai 324 juta di tahun 2045. Jadi 20 tahun dari sekarang masih akan tambah 40 juta. Dan Mbak Mei harus tahu bahwa pertumbuhan ini disokong oleh anak-anak yang lahir dari orang tua yang pendidikannya rata-rata 9 tahun. Jadi lama pendidikan Indonesia itu kan 9 tahun, bukan Mbak Mei yang sudah 20 tahun ya, saya 22 tahun gitu. Yang rata-rata pendidikan di Indonesia itu kan 9 tahun. Bahkan Jawa Barat yang dekat dengan Jakarta saja 8,8. Artinya sebagian besar masyarakat Jawa Barat lulus SD. Itulah yang menghasilkan anak lebih dari 2. Jadi kita bisa bayangkan pendapatan mereka tuh di bawah 1,2 juta per bulan. Bagaimana bisa menghidupi anak yang lebih dari 2 dengan kecukupan gizi seimbang. Itulah kenapa Pak Presiden mengatakan makan bergizi adalah langkah strategik. Kita ingin bantu ini agar mereka yang sekarang ada dalam kandungan, mereka yang sekarang masih balita, TK, SD, SMA 20 tahun ke depan kan mereka akan jadi tenaga kerja produktif. Kalau kita berikan gizi yang baik dari sekarang, 20 tahun lagi mereka akan jadi tenaga kerja produktif dengan kualitas baik. Ya, apalagi ngomongin 20 tahun ke depan target besar nih. Indonesia emas 2045 ya, Pak. 20 tahun bukan waktu yang singkat, ini bukan waktu yang lama ya, Pak ya. Bentar aja. Makanya investasinya dari sekarang. Tapi lagi-lagi tadi Bapak sempat sebut bahwa bagaimanapun dalam program ini juga berupaya untuk melibatkan masyarakat sekitar. Local wisdom. Tadi ada misalnya daerah yang sukanya makan lele gitu, atau ikan gitu. Atau mungkin tadi sayur mayur yang khas dari daerah itu. Gimana sih Pak sebenarnya sejauh ini strategi Bapak memastikan bahwa benar-benar dirangkul nih para petani, nelayan, dan peternak yang ada di daerah itu? Ya betul, kami pertama tetapkan harus ada ahli gizi. Itu maksudnya agar menu itu berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Dan kemudian kami sekarang sudah membuat edaran yang kerja di SPPG pun 30% harus dari masyarakat sekitar yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2. Ngerti nggak Mbak Mei desil 1, 2? Desil 1 itu adalah mereka yang pendapatannya di bawah 800. Desil 2 itu mereka yang berada di bawah pendapatan 1,2. Agar mereka terlibat di dalam makan bergizi, agar mereka punya pendapatan 2 juta per bulan. Jadi sudah naik nih dari kelompok desil itu. Jadi dampak ekonominya akan ada. Nah kemudian program kami kan berbasis bantuan pemerintah, di mana pembelian itu tidak perlu harus e-katalog, tidak harus tender. Jadi bisa langsung membeli dari produk-produk lokal. Untuk melayani satu SPPG, melayani 3.000 sampai 3.500, itu setiap hari butuh 200 kg beras, butuh 3.000 telur, ya, atau 3.500 telur sekali masak ya, butuh 350 ayam. Kalau lele butuh 3.500 lele itu. Kalau sayuran rata-rata butuh 300 kg. Kemudian buah tuh butuh 350 kg. Susu saja butuh 450 liter setiap hari. Dan kami harapkan itu dipasok dari lokal. Sehingga kita harapkan produktivitas lokal akan meningkat dan
Mbak Mei harus tahu untuk bisa menghasilkan 200 kilogram beras setiap hari, artinya 4 ton per bulan, itu dibutuhkan 4 ton beras itu artinya 8 ton gabah. Artinya kan untuk menghasilkan itu harus ada 2 hektar. Ya, jadi kalau satu SPPG itu ingin dipasok berasnya dari lokal, maka harus ada 20 hektar luas panen. Bisa 20 hektar lahan atau 10 hektar lahan kalau tanamnya 2 kali. Nah, itu kita harapkan bisa dipasok dari lokal. Dan kami tidak berharap bahwa program ini dipasok oleh rantai pasok nasional apalagi internasional, karena kita ingin membangkitkan ekonomi daerah. Dan kalau masing-masing daerah ini bisa bangkit dengan produktivitas lokal, saya kira ekonomi kita akan naik. Satu SPPG itu akan mengelola uang kurang lebih 10 miliar per tahun. Dan 85%-nya digunakan untuk membeli bahan baku. Dan 95% bahan bakunya itulah produk pertanian. Jadi program ini sebetulnya sejalan dengan program swasembada dan ketahanan pangan. Jadi kalau masing-masing bisa mengisi pasokan lokalnya, nasional udah selesai. Tidak ada lagi isu kekurangan pangan secara nasional. Jadi target-target lain dari Presiden Prabowo juga bisa tercapai tuh, ketahanan pangan. Ini sekarang saja Mbak Mei harus tahu ya. Badan Gizi baru menyerap 8,2 triliun untuk intervensi gizi. Tapi uang yang beredar di masyarakat dengan 8,2 triliun itu, kita bisa lihat ada 5.325 SPPG yang sudah berdiri, 18.000 yang sedang diverifikasi. Itu artinya total kan ada 23.000. Ya. 23.000 kalau dikalikan 2 miliar saja, itu kurang lebih 46 triliun. Uang yang sudah bergerak di bawah, karena masing-masing mitra membangun dengan uang sendiri. Jadi kalau 8 triliun sudah dikeluarkan oleh Badan Gizi, bisa menggerakkan 46 triliun, itu artinya 1:5 atau 1:6. Jadi Rp1 yang dikeluarkan oleh Badan Gizi bisa menggerakkan 5 sampai 6 rupiah uang masyarakat. Jadi ekonomi bergerak. Targetnya sebenarnya apa Pak untuk 10 tahun ke depan dari program ini? Kita tentu saja kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan IQ rata-rata yang tinggi, mungkin di atas 100, sehingga kita bisa bersaing secara kecerdasan. Karena untuk IQ yang baik ini kan intervensinya harus dari ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Bahkan dari anak remaja tuh Pak, sebelum dia mempersiapkan juga kan kondisinya. Sehingga mereka paham dengan bagaimana pada saat akan memiliki anak. Kemudian kita juga ingin mendapatkan anak atau SDM dengan kualitas postur yang baik, dan itu kita intervensi ketika mereka tumbuh dari usia 8 sampai 18 tahun supaya tubuhnya tinggi, ya sehat, kuat gitu. Sehingga generasi atau masyarakat kita atau SDM kita itu selain cerdas, badannya juga kuat. Betul. Ada nggak sih Pak, tapi saya penasaran nih Pak, sebelum saya tanya nanti mungkin Bapak bisa pesan gitu ya kepada masyarakat di sini. Saya mau tanya nih, ini kan udah 6 bulan berjalan, bahkan Badan Gizi Nasional juga sudah menginjak 1 tahun gitu ya. Ada nggak Pak satu momen spesial yang tidak bisa terlupakan oleh Bapak ketika Bapak meninjau langsung nih ke anak-anak yang menjadi target dan menerima manfaat dari program ini? Ya, tentu saja. Ada cerita menarik ya Pak? Ketika seorang anak kemudian menyisihkan sebagian menunya untuk dibawa pulang. Nah, itu ya cukup terenyuh lah ngelihatnya. Bahwa mungkin bagi kita yang di kota, makanan itu biasa. Iya, betul. Tapi bagi mereka, anak-anak yang 60% itu mungkin bisa spesial gitu. Mungkin orang tuanya pun, kenapa ditanya? Kenapa? Karena yang di rumah adiknya tidak minum susu, jadi susunya disisihkan. Hari ini dia minum, besoknya dia bawa gitu. Jadi hal-hal seperti itulah yang membuat kita kemudian lebih semangat. Gitu. Jadi ini lagi ya Pak, bahan bakar untuk terpacu lagi jadinya. Iya. Ini Pak Dadan namanya berkaca-kaca nih kalau Oke. Apa sih Pak yang ingin disampaikan gitu ya? Ya. Kita perlu tahu, lagi-lagi saya ini harus sebutkan bahwa ini satu program besar, cita-cita yang menjadi target utama, bahkan berkali-kali disebut. Dari day one, ibaratnya hari pertamanya Pak Prabowo aja,
program ini yang selalu digadang-gadangkan. Melihat sejumlah kemudian dinamika yang juga terjadi di lapangan, dan tentunya tadi Bapak sempat sebut juga harus tetap gaspol. Ini kita harus minta tisu nih kayaknya. Bapak terharu ya Pak. Apa sih Pak yang ingin Bapak sampaikan pesannya buat masyarakat? Tentu saja untuk anak-anak ya, ini adalah kesempatan yang baik. Karena hampir susah menemukan pemimpin yang begitu peduli dengan rakyatnya gitu ya. Dan Pak Presiden ini luar biasa. Jadi harus dimanfaatkan lah untuk pertumbuhan yang baik. Kalau yang mau Bapak sampaikan kepada mungkin pihak-pihak yang merasa bahwa harus ada yang diperbaiki nih Pak dari hal ini, apa yang Bapak? Ya, tentu saja kami berusaha bekerja keras ya untuk membuat program ini lancar, kemudian membuat program ini bisa berkualitas baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Kami berusaha yang terbaik untuk melakukan itu. Baik, terima kasih banyak Pak. Aduh, kita harus minta tisu nih, boleh tim dipersiapkan karena kita juga sambil ini sudah banyak pertanyaan yang masuk di sini Pak Dadan. Tentu ingin bertanya juga kepada Bapak, kita akan langsung buka. Ini ada sejumlah pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh tim dan diajukan oleh peserta dialog kali ini. Saya akan bacakan satu persatu. Setelah itu akan saya persilakan kepada Pak Dadan untuk bisa menjawabnya. Ini dia, kita cek pertanyaan yang sudah masuk. Kita lihat ya. Sebentar, sambil kita baca dulu. Tidak terlalu terbaca ini ya. Boleh sambil dibantu. Ada pertanyaan yang sudah masuk di sini. Di layar nih ya Pak ya. Tapi saya tidak bisa melihatnya ini Pak. Bagaimana, boleh dibantu mungkin ditampilkan lebih besar lagi. Bagaimana metode sudah ini evaluasi? Dari Kormen ya yang pertama. Ya, katanya adalah bagaimana metode evaluasi dampak dari program terhadap kualitas gizi dan perkembangan anak-anak, Pak. Ya, jadi ada beberapa metode yang sudah kita terapkan. Yang pertama untuk kualitas gizi ini, bagaimana penyerapan terjadi, nah, kami bisa melakukan dengan tes peridinum. Ya. Kemudian dari segi perkembangan anak kita bisa tes dengan antropometri. Tapi nanti dalam jangka panjang mungkin kita akan melakukan evaluasi terkait dengan IQ rata-rata, dan baseline kita kan sudah punya ya. Bahwa Indonesia itu sekarang IQ-nya rata-rata terendah di ASEAN. Awalnya ada penilaian 78, kemudian naik 90, sekarang atau 92. Nanti kita harapkan dalam 5 tahun ke depan, karena program ini sudah masif, kemudian 60% anak yang tadinya tidak pernah mendapatkan menu dengan gizi seimbang akan mendapatkan menu yang diharapkan, dan saya kira dugaan saya IQ-nya akan naik. Amin, itu yang kita harapkan bersama ya Pak. Ya. Indonesia emas, ingat-ingat. Ya, dan tentu saja kalau anak sehat, nanti salah satu indikator yang mungkin kita bisa dapatkan adalah jarangnya anak sakit, dan mungkin angka kunjungan ke dokter juga akan menurun gitu. Angka kunjungan ke dokter, biaya kesehatan juga bisa ditekan dengan itu ya Pak ya. Kita menuju ke pertanyaan kedua, ini dari Donatus dari Sindo News. Pertanyaannya nih Pak, baru-baru ini Bapak ada kejadian bahwa anak-anak yang ada sekolah di NTT keracunan MBG nih Pak. Usai menyantap makanan gratis, makanan bergizi gratis ya. Ratusan anak masuk rumah sakit. Bagaimana sebenarnya sistem pengawasan agar benar-benar aman dikonsumsi? Ya, kami lakukan evaluasi setiap hari. Kemudian kami sekarang sudah tingkatkan SOP-nya, mulai dari pemilihan bahan, pemendekan waktu masak, kemudian pemendekan waktu penyiapan, pengiriman, termasuk distribusi ke anak-anak. Dan kemudian kami berusaha agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Meskipun ada dua resiko yang bisa berat di makanan bergizi. Yang pertama adalah risiko penyalahgunaan anggaran. Yang kedua adalah risiko seperti tadi itu, anak dampak sakit ya. Tapi kalau saya jujur ditanya, saya lebih takut kepada yang kedua itu. Kenapa? Karena rantainya panjang. Jadi selain dari mulai faktor bahan, processing dan lain-lain, juga tergantung kepada kondisi anak. Jadi bisa saja anak pada saat makan juga dalam keadaan sakit. Yang kedua juga bisa juga pada saat menyantap makanan bergizi, ada juga ketika pulang itu makan makanan yang lain yang kita tidak tahu. Jadi banyak faktor lah terkait dengan, makanya oleh sebab itu kita sekarang sedang perketat SOP-nya, dan kemudian kita latih ulang seluruh penjamah makanan agar
secara rutin selalu meningkatkan kewaspadaan dan peningkatan kualitas layanannya agar kejadian-kejadian seperti itu tidak terjadi lagi. Artinya terbuka juga untuk evaluasi ya Pak? Tentu. Ya. Karena setiap kali ada kejadian, setiap kali itu juga SOP kami perbaiki. Tegas langsung evaluasi. Ya. Baik, berikutnya ini ada pertanyaan dari Ricardo, indonews.id. Untuk memastikan keberlanjutan program ini, apakah Pak ada skema kemitraan, terutama dengan pihak swasta atau organisasi internasional, kalau kita bicara soal perkuat pendanaan? Karena ini kan anggarannya juga besar ya Pak. Strategi pemerintah mengurangi ketergantungan program ini pada APBN, apakah ada Pak? Sekarang saja kita sudah bermitra, saya tadi sudah jelaskan. Iya. 5.325 SPPG yang sudah masuk dalam sistem yang sudah akan jalan itu pembangunannya tidak dari APBN tapi dari mitra. Yang 18.000 sekarang sedang verifikasi juga dari kemitraan. Sekarang juga banyak lembaga internasional yang akan berkontribusi. Kami masih menahan diri karena kami ingin kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kemarin saya dapat laporan dari tim di lapangan, banyak perusahaan sekarang, contohnya di Sukabumi dari Semen Jawa itu, yang sudah tertarik untuk berkontribusi dalam program makan bergizi, ya, menyalurkan CSR-CSR-nya. Ya, karena ini kan program real ya. Jadi kalau misalnya satu perusahaan memberikan hibah misalnya katakanlah ke satu kelompok masyarakat, ke yayasan gitu, mereka akan hidup selamanya karena dari program ini akan terkait juga bagaimana ekonomi berkembang di masyarakat. Dalam jangka panjang saya kira nanti akan ada banyak kontribusi dari berbagai pihak, mungkin akan banyak filantropi yang akan terlibat, tapi sementara ini kita buktikan bahwa program ini jalan dulu dan bisa memperlihatkan bahwa ini program yang tidak hanya untuk perbaikan SDM Indonesia masa depan, tapi juga bisa membangkitkan aspek ekonomi dan produktivitas lokal. Efek domino positif ya bisa berjalan di sana, kesehatan, ekonomi, tentu dasarnya dengan efek. Kita harus buktikan dulu itu bahwa itu bisa berjalan dengan baik. Amin, semoga bisa berjalan dengan baik tentunya. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Fajarel, Koran Rakyat Merdeka, rm.id. Pak, gimana sih mekanisme penelusuran sumber bahan pangan jika memang terjadi insiden keracunan seperti yang tadi sempat disampaikan di beberapa daerah terjadi? Ya, SOP kami kan sudah jelas ya, siapa penyalurnya, untuk bahan bakunya kan ada istilahnya rekanan kami, ya, mitra kami yang memasok bahan baku. Nah kemudian setiap kali kami memasak, kemudian sampel makanannya selalu kami simpan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Itu bahkan kami simpan sampai 3 hari. Supaya ketika ada kejadian kami bisa lacak. Gitu ya. Jadi, kemudian kalau ternyata bukan dari sumber kami, kami juga sedang mencari juga kurang lebih dari faktor apa. Contoh yang waktu di NTT ya. Kayak di NTT itu begitu ada kejadian satu sekolah itu sudah kami stop. Tapi kemudian makanannya kita analisis. Nah, begitu kami stop, 8 hari kemudian terjadi juga keracunan di sekolah yang sama. Nah, itu membuktikan bahwa keracunan itu tidak juga semata bersumber dari makanan yang kami bagikan, tapi mungkin dari makanan yang lainnya. Jadi setiap kali kejadian kami pasti akan lakukan analisis sehingga kami bisa tahu persis ini sumbernya dari mana. Baik. Dan tentunya kita juga sudah ada di akhir dialog hari ini, Pak. Sudah banyak sekali hal yang kita bicarakan sejak tadi terkait dengan makan bergizi gratis. Tapi sebelum kita akhiri dialog kali ini, saya ingin meminta Bapak nih untuk menyampaikan, mungkin Pak Dadan ada nggak closing statement yang ingin disampaikan untuk menutup dialog kita hari ini? Ya, tentu saja ini adalah sesuatu kesempatan yang luar biasa bagi anak-anak Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan hak penuh kepada anak-anak untuk mendapatkan akses untuk gizi seimbang. Jadi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang ingin terlibat di dalam program makan bergizi. Tentu saja sangat terbuka dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam program ini sehingga program ini bisa berjalan dengan cepat,
dan kemudian sesuai dengan target yang ditetapkan. Dan ini bisa terjadi karena kontribusi berbagai pihak. Kontribusi, sinergitas, satu tujuannya untuk masa depan. Iya, tentu saja. Anak-anak Indonesia mencapai Indonesia Emas 2045. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di sini. Ini banyak selebrasi yang kita lakukan hari ini ya Pak. Menuju 1 tahun dari Badan Gizi Nasional dan juga kita jelang 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih banyak. Dan juga 2 tahun dari launching Makan Bergizi. 2 tahun launching Makan Bergizi. Jadi 15 Agustus 2023 adalah launching Makan Bergizi. Kemudian 15 Agustus 2024 adalah berdirinya Badan Gizi, dan tahun ini adalah 1 tahun Badan Gizi dan 80 tahun Indonesia Merdeka. Iya, kita harapkan yang terbaik tentunya ya Pak. Risiko-risiko yang ada juga bisa diminimalisir dan tentunya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan targetnya. Bersatu berdaulat, adil dan makmur. Indonesia maju dan masyarakat sejahtera. Oke, baik. Itu tadi kalau jadi judulnya ini Pak, di sini kita tadi 1 piring makan bergizi gratis, sejuta harapan ada di sana. Dan tentunya kami, rakyat Indonesia menaruh harapan itu besar kepada Badan Gizi Nasional untuk bisa menjalankan sesuai dengan amanat yang ada ya Pak. Insya Allah. Kami lakukan yang terbaik. Baik, terima kasih banyak Pak Dadan sekali lagi sudah bergabung bersama kami. Dan itulah tadi akhir dari dialog hari ini, Makan Bergizi Gratis. Tentu bukanlah sekedar program, tetapi ini merupakan komitmen pemerintah menyiapkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan punya daya saing. Merdeka, Makan Bergizi, masyarakat berharap program ini bisa berkelanjutan karena di setiap piring yang terhidang di program Makan Bergizi Gratis tersimpan asa masa depan anak bangsa yang tidak boleh kita abaikan bersama. Demikianlah dialog FMB 9 Ngobrol Indonesia kali ini, ngobrolin Indonesia. Dan terima kasih kepada Pak Dadan tentunya, Kepala Badan Gizi Nasional, sudah hadir bersama kami, menyempatkan waktunya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir dan mengajukan pertanyaan. Saatnya saya Mayfri Syari undur diri. Sampai jumpa di Ngobrolin Indonesia berikutnya.